Halo Sobat YouTube, jumpa lagi di Amanu Channel. Musibah kebakaran dapat menimpa karena terjadi kapan saja. Untuk itu dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan APAR atau alat pemadam api ringan yang sering kita jumpai di areal supermarket, di areal perkantoran atau di perhotelan. Banyak yang tahu fungsi alat ini, tapi tak semua orang tahu bagaimana cara menggunakannya. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan apa itu APAR, jenis-jenis APAR, dan fungsi sesuai dengan klasifikasinya. Video ini saya buat ketika saya menjadi pemateri di salah satu hotel di kawasan Kota Pangkal Pinang. Langsung aja kita cek videonya. Check it out. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita akan luangkan waktu untuk belajar bersama bagaimana cara penggunaan APAR, alat pemadam api ringan. Namun sebelum langsung kita ke prakteknya, ada beberapa hal juga yang harus saya sampaikan berkaitan dengan sistem pencegahan maupun sistem pemadam kebakaran di Hotel Shahid Bangka ya. Di mana hotel kita saat ini sudah dilengkapi dengan sistem alat pencegahan atau deteksi kebakaran dan juga sistem pemadam kebakarannya. Ya. Sistem pencegahan atau deteksinya itu bisa kita lihat kalau di dalam gedung ada head detektor ya. Head detektor itu untuk sebagai alat pendeteksi jika ada suhu panas ya. Ada suhu panas yang terdeteksi melebihi dari 57 derajat Celcius, nanti head detektor itu akan mengirimkan sinyal ke sirkuit alarm. Alarm akan berbunyi. Kemudian ada smoke detektor. Smoke detektor itu adalah alat untuk mendeteksi asap yang berlebih ya. Bukan asal ada asap langsung berbunyi, tidak. Tapi ada konsentrasi asap berlebih, di situ akan mengirimkan sinyal ke sirkuit alarm dan alarm akan berbunyi. Kemudian jika di gas bank atau di kitchen, di situ ada gas detektor. Jadi apabila ada kebocoran gas ya, baik di gas banknya maupun di kompornya, itu akan tercium oleh gas detektor dan akan mengirimkan sinyal ke sirkuit alarm. Sirkuit alarm itu adanya di kantor engineering dan di security, di post office-nya. Cuman belakangan saya lihat di post security-nya nonaktif ya, Barinto ya. Jadi sekarang fokusnya di engineering dan itu harus terpantau terus. Jadi ketika alarm berbunyi di monitor sirkuit alarm itu akan terdeteksi zona berapa, pemicunya itu zona berapa. Zona 1 nanti itu harus tahu juga zona 1 itu arealnya mana, zona 2 arealnya mana. Jadi alat itu semuanya digunakan untuk mempermudah. Jadi ketika alarm bunyi kita nggak cari satu persatu setiap ruangan, udah kelihatan di monitor sirkuit alarmnya itu. Ya. Nah, kemudian di sini mulai masuk ke kebakaran. Ya. Kebakaran terjadi. Api terjadi itu karena 3 unsur. Ada segitiga api namanya ya. Jadi api bisa muncul itu karena proses oksidasi antara oksigen, ya, kemudian suhu panas dan media atau bahan bakarnya. Bahan bakar itu bisa kardus, bisa kayu, bisa kain, atau bisa minyak ya. Jadi ketika 3 unsur ini bertemu, oksigen, suhu panas, dan media tadi bertemu, itu akan muncul api. Terjadi proses oksidasi di situ. Kemudian saya mau tanya nih, ada yang bisa mendeskripsikan kebakaran itu apa? Kebakaran? Pak Rinto? Jadi kebakaran itu adalah api yang tidak terkendali ya. Kita nyalakan kompor ada api tapi belum tentu belum bisa dikatakan kebakaran. Ulang tahun nyalakan lilin itu ada api tapi belum dikategorikan kebakaran ya. Seperti contoh kemarin di kitchen sempat ada sedikit insiden ya. Cuman bisa diatasi. Nah, itu sudah mulai masuk ke kebakaran ya. Nah, untuk penanganan tahap pertama kebakaran ya, itu kita gunakan APAR. Jadi APAR ini hanya efektif ketika di menit-menit awal terjadi kebakaran. Ketika api sudah membesar, apalagi skalanya gedung bertingkat, ya, APAR ini tidak efektif lagi.
Makanya di sini disediakan ada hidran. Hidran ada dua, hidran outdoor dan indoor. Kalau indoor itu di setiap lantai, koridor kiri dan kanan biasanya ada. Ya. Kemudian kalau outdoor biasa di areal-areal di sini ada Pak Rito? Ada ya? Di basement juga ada. Nah itu untuk menjangkau ke lantai atas ya. Dan itu sudah berarti udah tahap memang kebakarannya nggak bisa menggunakan APAR ini. Makanya untuk penanganan kebakaran sebenarnya ini bukan tugasnya engineering atau bukan tugasnya security semata. Ini tugas seluruh karyawan yang ada di hotel ini. Maka tolong nanti diperhatikan betul-betul cara penggunaannya ya, supaya nanti ketika terjadi kebakaran kita nggak bingung, kita nggak harus cari security dulu, nggak cari engineering dulu, tapi kita sendiri sudah paham ya. Nah sekarang kita ke pengenalan APAR-nya ya. APAR ini bisa digunakan untuk memadamkan api jenis A, B, dan C ya. Kembali lagi, jadi api itu ada tipenya ya. Ada tipenya. Api A itu api yang timbul, yang pemicunya itu dikarenakan benda padat non logam, contoh kayu, karet, kertas, kain. Nah itu dikategorikan api kategori A ya. Kemudian ada api kategori B. Api kategori B itu api yang muncul itu karena benda cair seperti minyak, bensin, solar ya. Itu api jenis tipe B. Kemudian yang tipe C itu api yang muncul karena arus konsleting listrik, karena tegangan arus listrik ya. Itu tipe C. Kemudian ada api lagi tipe D ya. Yang tipe D ini muncul karena benda metal, contoh litium, baterai meledak, itu terjadi api. Nah penanganannya pun berbeda-beda. Jadi sebelum kita memadamkan api, kita lihat dulu apinya ini muncul karena apa. Kalau misalnya api itu muncul di aliran listrik, langsung kita siram, itu memang padam, tapi kita juga ikut mati, kesetrum ya. Bisa digunakan dengan ini, bisa powder ya. Ini bisa digunakan untuk memadamkan api jenis A, B, dan C. Cuman kalau untuk komponen listrik kita padamkan ini bisa padam, cuman kurang efektif karena komponen itu semua akan rusak, terjadi korosi di situ. Makanya selain APAR ini ada lagi APAR itu yang jenisnya isinya itu karbon dioksid. Karbon dioksid ya, gas dingin dia. Kemudian ada lagi yang isinya itu foam atau busa. Ya, itu untuk memadamkan api tergantung jenis tipenya tadi ya. Nah, kemudian APAR ini ya, kita lihat mungkin sering kita lewat di koridor ada ngelihat APAR ya. Memang penempatannya sebenarnya udah diatur oleh undang-undang ini ya. Ini APAR ini nggak boleh ditaruh di lantai, nggak boleh taruh di bawah meja atau tempat yang tinggi. Jadi APAR ini harus gampang dilihat dan mudah terjangkau. APAR ini harus gampang terlihat dan mudah dijangkau. Jadi nanti kalau misalnya security pas patroli melihat ada APAR yang masih di lantai, ya tolong diinformasikan ke engineeringnya agar diletakkan pada tempat yang seharusnya ya. Sekarang bagian-bagiannya ya, bisa dibantu Pak Rinto? Ini asisten saya ya. Sekarang bagian-bagian APAR-nya. Ini nozzle ya, kemudian ini hose-nya, ini silinder. Ini beratnya berat isi ya, berat bersihnya itu 3 kilo. Kalau dengan tabung-tabungnya ini 5,4 beratnya. Kemudian tekanannya ini sampai 12 bar. Daya pancarnya 2 meter. 2 meter lebih ya. Kemudian di sini ada pegangannya, handle. Cara megangnya seperti ini Bapak Ibu ya. Cara megangnya seperti ini. Kemudian cara penggunaannya ya. Jadi ketika ada kebakaran dan sumbernya sudah diketahui, kita cari APAR yang terdekat. Kalau ada APAR yang terdekat kita langsung ambil. Sebelum kita menuju ke sumber api ya.
Jadi kita tarik pinnya. Kita tarik pinnya. Caranya langsung aja tarik ini. Jangan ini ya. Langsung ini aja tarik. Nah, ya. Ini kalau sempat di kantong, kantongin supaya nggak nyari lagi nanti. Kantongin. Kalau nggak sempat lagi ya taruh di mana aja. Ya. Kemudian sebelum bawa ke tempat apinya kita harus cek dulu nih masih bagus apa enggak. Ya. Cara ngeceknya seperti ini. Tekan sekali aja. Nah, gitu ya. Kemudian kita cari sumber apinya. Stop. Jadi karena peralatan ini cukup penting ya, mohon tidak dicoba-coba nanti pengen coba-coba Ini sebenarnya digunakan memang pada kondisi kebakaran dan saat dilakukan training. Bukan sekali kita nggak ada kerjaan pengen coba-coba latihan. Jangan, karena di sini biaya pengisiannya refillnya cukup mahal ya. Ya, itulah tadi video tentang bagaimana cara memadamkan api menggunakan APAR. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Terima kasih, bye-bye.